Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Pada video saya kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan di PPh pasal 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan yang tidak teratur. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa memahami Anda memahami konsep dari PPh pasal 21 bagi pegawai tetap yang menerima penghasilan tidak teratur dan mampu untuk menghitung. Penghasilan tidak teratur. Apa sih sebenarnya penghasilan tidak teratur itu? Jadi penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain bisa berupa bonus, bisa berupa THR, bisa berupa jasa produksi, bisa berupa tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Itu di penghasilan tidak teratur. Jadi dengan kata lain bahwa penghasilan tidak teratur itu adalah penghasilan yang mungkin diterima oleh pegawai tetap, Maka untuk perhitungan, jadi perhitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan tidak teraturnya di sini bagi pegawai tetap itu sebenarnya hampir sama dengan penghasilan teratur. Hanya saja dalam perhitungan untuk PPh pasal 21 penghasilan tidak teratur itu tidak diperoleh dengan mengurangi jumlah PPh pasal 21 atas total penghasilan pegawai tetap. Jadi penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur dengan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur saja di perhitungan. Jadi secara umum rumus untuk menghitung PPh pasal 21 untuk penghasilan tidak teratur. Jadi PPh pasal 21 untuk yang tidak teratur itu sama dengan PPh pasal 21 total penghasilan dikurangi dengan PPh pasal 21 teratur. Jadi PPh atas THR ataupun bonus akhir tahun ini yang tidak diterima setiap bulan. Jadi tata caranya, jadi untuk menghitung di sini bisa menggunakan metode pertama kita menghitung penghasilan bruto setahun ditambah dengan bonus. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Ingat, maksimal biaya jabatan di sini adalah 5% dikalikan dengan di penghasilan bruto, maksimalnya ada 500.000. Baru dikurangi dengan iuran dana pensiun JHT, THT yang dibayar sendiri, baru memperoleh yang namanya penghasilan neto. Dari penghasilan neto kemudian dikurangi dengan PTKP. Dari PTKP maka ketemulah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ketemulah pajak terutang. Pajak terutang dikurangi dengan PPh pasal 21 setahun, maka ketemulah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Jadi kalau menggunakan matematik yang singkat, jadi kita sudah menemukan untuk PPh-nya. Jadi misal bulan Agustus tahun 2020 menerima THR. PPh pasal 21 setahun gaji ditambah dengan THR misalnya 700.000 untuk PPh-nya. PPh setahun gaji non THR sebesar 550.000.
maka PPh pasal 21 THR-nya itu bisa dihitung 150.000. Ini hasil akhir. Misal bulan November tahun 2020 menerima bonus yang pertama. PPh pasal 21 setahun yaitu gaji plus THR ya, plus bonus misal 825. PPh pasal 21 setahun gaji plus THR itu 700.000. Maka PPh bonusnya itu bisa dihitung yaitu 125.000. Misal bulan Desember menerima bonus kedua akhir tahun, maka kita hitung PPh pasal 21 gaji THR bonus pertama bonus kedua itu misalnya 925.000. Maka PPh pasal 21 setahun dari gaji plus bonus ya plus THR bonus pertama itu 825. Maka berapa PPh pasal 21 untuk bonus yang kedua? Yaitu bisa dihitung 100.000. Ya, 100.000. Kalau dicontohkan pada sebuah ilustrasi, jadi seperti hanya di untuk perhitungan yang penghasilan teratur, misal Ananda memiliki NPWP, telah menikah, mempunyai 1 anak ya, sebagai pegawai tetap ya di Pramanta Elektronik dengan jabatan direktur utama, menerima gaji sebesar 7 juta. Tunjangan strukturalnya 3.500.000, tunjangan fungsionalnya adalah 1.500.000, tunjangan disiplinnya 400.000 ya. Kemudian membayar premi asuransi sebesar 4% dari gaji pokok ya, dan pegawai membayar 1% dari gaji pokoknya. Kemudian Pramanta Elektronik membayar iuran pensiun sebesar 3,5% dari gaji pokok, dan pegawai membayar 2% dari gaji pokoknya. Dan pada bulan Maret mendapat bonus 200% dari gaji pokoknya. Berapa PPh pasal 21 atas bonus tersebut? Dari ilustrasi tadi, jadi Anda diminta untuk yang pertama, berarti caranya kita menghitung PPh pasal 21 setahun dulu. Kemudian setelah itu kita menghitung PPh pasal 21 atas bonus ya, atau penghasilan tidak teraturnya ya, tidak teraturnya. Maka kita bisa hitung. Jadi untuk status dari wajib pajak ya, Ananda tadi adalah K1, kawin tanggungannya 1 ya, NPWP ada, gaji pokoknya ada di 7 juta, tunjangan strukturalnya ada di 3.500.000, fungsionalnya ada di 1.500.000 ya. Kemudian tunjangan disiplinnya 400.000 ya, penghasilan brutonya sebulan 12.680.000 ya. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 500.000 dan 140.000, total pengurangannya adalah di 640.000. Penghasilan neto sebulan adalah di 12.040.000 kan itu. Berarti penghasilan neto setahunnya 144.480.000. Penghasilan tidak kena pajaknya tadi 63 juta, penghasilan kena pajaknya 81.480.000. Maka PPh setahun ya, jadi untuk PPh pasal 21 dari 81 juta yang kena pajak, 50 juta kena 5%, 2.500.000. Sisanya 31.480.000 kena 15%, yaitu PPh-nya 4.722. Maka PPh pasal 21 terutangnya 7.222.000. PPh pasal 21 terutangnya sebulan, yaitu setelah dibagi 12, yaitu ketemunya 601.833.000 ya. Jadi ingat di sini, jadi PPh pasal 21 terutangnya untuk Ananda itu 7.222.000.
sebulannya 601.833. Kemudian kita akan menghitung berapa sih PPh pasal 21 atas bonusnya atau penghasilan tidak teraturnya. Jadi gaji pokok setahunnya tadi 7 juta dikalikan 12, 84 juta. Tunjangan strukturalnya 3.500.000 dikalikan 12 ya. Tunjangan fungsionalnya 1.500.000 dikalikan dengan 12. Premi asuransinya 280 ya dikalikan dengan 12 ya. Bonusnya ya 200% dikalikan 7 juta. Maka penghasilan bruto setahun ya ditambah dengan bonus itu adalah 166.160.000 dikurangi biaya jabatan setahun, yaitu maksimal di 6 juta, kemudian iuran pensiunnya di 1.680.000, pengurangnya di 7.680.000. Maka penghasilan neto setahun ketemunya adalah di 158.480.000. Dari penghasilan neto tadi 158 juta ya 480.000, maka penghasilan tidak kena pajaknya setahun adalah di 63 juta. Maka penghasilan kena pajaknya yaitu 95.480.000 ya. Maka dari penghasilan kena pajaknya 95.480.000 ya dihitung untuk PPh pasal 21 ya. 50 juta kena 5%. Nah, kena 5% yaitu 2.500.000 ya. Kemudian 45.480.000 kena 15% yaitu 6.822.000 ya. Kemudian PPh pasal 21 atas gaji dan bonus totalnya ada di 9.322.000. Sedangkan ya kita kurangi yaitu PPh pasal 21 terutang setahunnya ada di 7.222.000 ya. Maka PPh pasal 21 atas bonusnya adalah sebesar 2.100.000 ya, 2.100.000 ya. Itu adalah untuk di kasus Ananda yang mendapatkan bonus ya 200% dari gaji pokoknya ya. Itu. Jadi terima kasih. Jadi semoga memberikan pemahaman untuk kita dalam menghitung, memahami untuk PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pegawai tetap yang menerima penghasilan tidak teratur. Ya, tidak teratur. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya akhiri ya, Anda bisa mengerjakan untuk soal latihan di aktivitas ya berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.